Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang regresi linier. Di video ini kita akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, cara menentukan persamaan regresi linier. Yang kedua, cara menggambar grafik regresi linier. Dan yang ketiga, cara memahami hasil dari regresi linier. Siap? Yuk kita mulai. Regresi linier. Apakah kalian tahu apa itu regresi linier? Regresi linier merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau variabel terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Nah, bagaimana tren data pada diagram? Pada grafik ini, kita bisa melihat hubungan antara rata-rata waktu dalam jam yang dihabiskan dengan jumlah subscriber dalam ribuan. Titik-titik data yang ada pada grafik ini menunjukkan data yang dikumpulkan dengan sumbu horizontal, yaitu sumbu X, menunjukkan rata-rata waktu dalam jam, dan sumbu vertikal atau sumbu Y, yang menunjukkan jumlah subscriber dalam ribuan. Melihat pola penyebaran data pada grafik ini, kita bisa melihat bahwa titik-titik data mendekati garis lurus yang menunjukkan hubungan linier antara kedua variabel tersebut. Nah, artinya semakin banyak waktu yang dihabiskan atau X-nya, maka semakin banyak subscriber yang didapatinya atau variabel Y-nya. Kemudian, apakah ada perkiraan garis yang lain dari pola penyebaran data yang ada? Nah, pada grafik ini kita juga dapat melihat garis regresi linier atau garis birunya yang dihasilkan. Ini merupakan menunjukkan garis terbaik atau best fit-nya yang mewakili hubungan antara rata-rata waktu dan jumlah subscribernya. Nah, garis regresi ini dihitung menggunakan metode kuadrat terkecil yang memastikan jarak total antara titik-titik data dan garis tersebut menjadi seminimal mungkin. Nah, namun, apakah ada kemungkinan perkiraan garis lain yang lebih sesuai dengan pola data ini? Jawabannya mungkin aja, karena terdapat variasi garis lain yang bisa menggambarkan hubungan antara kedua variabel ini, terutama jika terdapat data yang sangat berbeda dari pola umum atau outliers-nya. Dalam kasus ini, garis regresi linier biru ini, yang garis biru, ini merupakan paling sesuai karena mewakili tren data dengan baik dan memungkinkan kita dapat membuat prediksi berdasarkan data yang ada. Bagaimana tren data pada diagram? Nah, pada grafik ini atau diagram, kita bisa melihat hubungan antara dua variabel, itu rata-rata waktu yang dihabiskan atau sumbu X-nya, dan jumlah subscriber atau sumbu Y-nya. Nah, dari pola penyebaran data pada diagram, kita dapat melihat bahwa titik-titik dan data mendekati garis lurus. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan linier antara dua variabel tersebut. Artinya, ketika rata-rata waktu yang dihabiskan untuk aktivitas tertentu bertambah, maka jumlah subscribernya juga pun cenderung meningkat atau bertambah. Nah, secara visual ini, hubungan dapat digambarkan dengan sebuah garis yang mendekati pola penyebaran titik data. Kemudian, apakah ada perkiraan garis yang lain dari pola penyebaran data yang ada? Nah, sekarang mari kita fokus pada garis-garis yang ada di dalam grafik ini. Pada diagram ini, terdapat 3 garis regresi yang digambarkan dengan warna yang berbeda. Ada garis merah, garis hijau, dan garis biru. Garis merah ini menunjukkan sebuah garis regresi yang menghitung hubungan antara waktu dan jumlah subscriber. Yang kedua, garis hijau. Garis hijau ini menunjukkan hubungan serupa tetapi dengan pendekatan yang berbeda, atau mungkin hasil dari data yang lain yang memiliki pola yang berbeda. Terus kemudian garis biru. Garis biru ini merupakan garis yang sesuai dengan pola data dan kemungkinan besar itu merupakan garis regresi linier terbaik atau best fit-nya yang mewakili data secara keseluruhan. Nah, dengan kata lain, meskipun terdapat beberapa garis yang bisa dipilih, kita perlu memilih garis yang paling baik atau best fit-nya yang mewakili pola penyebaran data.
Kemudian ada garis mana yang paling tepat untuk mewakili data pada diagram. Di sini kita bisa melihat 3 garis yang menggambarkan hubungan antara rata-rata waktu dan jumlah subscriber. Namun garis biru ini merupakan garis yang paling tepat untuk mewakili data. Alasannya karena garis ini mengikuti pola penyebaran titik data secara lebih akurat, dan garis biru ini paling mendekati posisi semua titik data. Nah, garis biru ini merupakan garis regresi terbaik atau best fit-nya yang dihasilkan dengan metode kuadrat terkecil dengan tujuan meminimalkan jarak antara titik data dan garis tersebut. Nah, jadi kesimpulannya pada slide ini, pada grafik ini kita melihat bahwa terdapat hubungan linear antara rata-rata waktu yang dihabiskan dan jumlah subscriber. 3 garis tersebut itu yang ditampilkan memberikan pandangan yang berbeda, tetapi garis biru ini paling sesuai yang mewakili karena datanya berbentuk pola penyebaran data yang ada. Selanjutnya, di antara semua garis yang mungkin dibentuk, hanya ada satu garis yang paling tepat yang disebut sebagai garis best fit-nya. Nah, pada diagram ini kita melihat beberapa garis regresi yang dapat menggambarkan hubungan antara rata-rata atau sumbu X-nya dan jumlah subscribernya atau sumbu Y-nya. Namun, tidak semua garis regresi tersebut dapat dianggap sebagai garis yang paling tepat. Garis yang paling tepat itu merupakan garis best fit. Garis best fit ini adalah garis yang secara optimal menggambarkan pola hubungan antara kedua variabel tersebut berdasarkan data yang ada. Atau dengan kata lain, garis best fit ini merupakan model linear yang memprediksi hubungan antara dua variabel, yaitu rata-rata waktu yang dihabiskan dengan jumlah subscriber. Kemudian garis ini digambarkan dengan metode kuadrat terkecil yang berfungsi untuk mengurangi jarak total antara titik-titik data dengan garis. Tujuannya adalah agar garis tersebut berada sedekat mungkin dengan titik data, sehingga garis ini dapat memperkirakan hubungan antara kedua variabel secara kuantitatif. Selanjutnya ada model regresi yang memberikan hubungan garis lurus antara dua variabel disebut regresi linear. Regresi linear ini adalah model yang menggambarkan hubungan antara dua variabel yang mengikuti pola garis lurus. Dalam hal ini, kita berasumsi bahwa hubungan antara waktu variabel independen dan jumlah subscriber atau variabel dependen dapat diprediksi dengan menggunakan garis regresi linear. Garis ini memungkinkan kita untuk menghitung perkiraan jumlah subscriber berdasarkan rata-rata waktu yang dihabiskan. Kemudian, bagaimana sih cara menentukan garis best fit? Menentukan garis best fit itu penting untuk mengetahui bagaimana cara menentukan garis best fit. Dengan prosesnya dapat dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat kecil yang mencari garis yang meminimalkan selisih antara titik data dengan garis. Nah, garis ini adalah yang paling tepat dalam menggambarkan tren data secara keseluruhan. Selanjutnya, salah satu cara untuk menentukan garis yang tepat yaitu melihat jarak garis dengan titik-titik yang ada. Semakin dekat garis ke semua titik-titik pada diagram pencar, maka semakin tepat garis tersebut. Nah, pada grafik yang pertama, kita melihat garis merah yang mencoba menggambarkan hubungan antara rata-rata waktu yang dihabiskan atau sumbu X dan jumlah subscriber atau sumbu Y-nya. Namun, meskipun garis ini mengikuti arah data, kita bisa melihat bahwa jarak antara titik-titik data dengan garis tidak konsisten. Beberapa titik-titik data berada jauh dari garis tersebut. Nah, berbeda pula dengan garis biru pada grafik yang kedua, yang lebih dekat dengan semua titik data. Hal ini menunjukkan bahwa garis ini lebih tepat untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel, karena semakin dekat garis dengan titik-titik data, maka garis tersebut semakin tepat. Jadi, kemungkinan garis yang tepat sebagai garis best fit yaitu garis yang biru, karena garis biru pada grafik ini merupakan garis best fit, yaitu garis yang paling sesuai dengan data. Dalam hal ini, garis biru menunjukkan model yang lebih akurat dalam menggambarkan hubungan antara dua variabel yang ada pada data ini. Garis biru dipilih karena jaraknya dengan titik data lebih kecil dibandingkan dengan garis merah, yang berarti garis biru adalah yang paling tepat untuk digunakan dalam regresi linear. Kemudian, apakah ada cara yang paling tepat untuk menentukan garis best fit?
Jawabannya iya. Cara yang paling tepat untuk menentukan garis base speed adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan jarak atau selisih antara titik data dengan garis, sehingga menghasilkan garis yang paling mendekati titik-titik data di seluruh diagram pencar. Nah, garis ini memberikan prediksi yang lebih akurat berdasarkan data yang tersedia. Jadi kesimpulannya, garis base speed ini yang paling tepat adalah yang memiliki jarak terdekat antara garis dengan titik data. Dalam hal ini, garis biru, yang ini garis biru lebih tepat daripada garis merah, karena mendekati lebih banyak titik data dan memberikan representasi hubungan yang lebih akurat. Selanjutnya, menentukan garis base speed yang pertama dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah metode yang digunakan untuk menentukan garis yang paling tepat atau garis base speed berdasarkan sekumpulan data. Metode ini bertujuan untuk mencari garis yang memiliki jarak terkecil dengan semua titik data yang ada, atau bisa disebut sebagai garis terbaik. Langkah-langkah untuk menentukan garis base speed menggunakan metode kuadrat terkecil. Yang pertama, menentukan persamaan perkiraan garis regresi. Pertama, kita menentukan persamaan garis yang diinginkan, yaitu Y topi sama dengan MX plus C. Di sini, M adalah kemirikan garis dan C adalah intercept atau titik potong dengan sumbu Y. Jika ada dua titik yang diketahui, yaitu X1, Y1, dan X2, Y2, maka persamaan garis bisa dihitung menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Dengan persamaan ini, kita bisa mendapatkan kemirikan garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Yang kedua, menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati, Y dan Y topi. Selanjutnya, kita hitung selisih antara nilai yang diamati, yaitu nilai Y yang asli, dengan nilai yang diperkirakan atau yang diprediksi, atau Y topi. Nah, selisih ini disebut dengan sebagai residual. Jumlah kuadrat residual ini dihitung dengan rumus sigma Y min Y topi dikuadratkan, dengan tujuan adalah untuk mendapatkan garis yang meminimalkan selisih atau errornya antara titik data yang sebenarnya dan garis yang kita tentukan. Yang ketiga, ini menentukan nilai yang memiliki kuadrat terkecil. Langkah terakhir yang ketiga ini menghitung jumlah kuadrat terkecil dari semua residual yang ada. Garis base speed ini adalah garis yang memiliki jumlah kuadrat residual terkecil, atau dengan kata lain, garis yang memiliki perbedaan terkecil antara nilai yang diamati dan nilai yang diperkirakan atau yang diprediksi. Jadi, metode kuadrat terkecil yang digunakan untuk menentukan garis regresi yang paling tepat. Dengan cara ini, kita dapat menemukan garis base speed yang meminimalkan kesalahan antara titik data yang ada dan garis yang menggambarkan hubungan di antaranya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan garis base speed berdasarkan data mengenai uang jajan yang diterima dan uang yang ditabung oleh siswa. Langkah pertamanya untuk menentukan garis base speed dari data yang diberikan, maka data yang diberikan dalam bentuk tabel ini ya. Langkah pertamanya adalah menggambar diagram pencar berdasarkan data di atas. Pada diagram pencar, sumbu X-nya menunjukkan uang jajan dalam ribuan rupiah, dan sumbu Y ini menunjukkan uang yang ditabung atau dalam rupiahnya juga. Dengan menggambar diagram pencar, kita dapat melihat pola antara kedua variabel tersebut. Biasanya, titik data akan membentuk pola tertentu, entah itu linear atau garis lurus atau tidak. Oke, kita jawab ya. Menggambar diagram pencar. Pertama menggambar diagram pencar. Setelah menggambar diagram pencar, kita akan melihat pola-pola titik-titik yang data yang tersebar. Berdasarkan pola ini, kita bisa mulai mencari garis base speed, yaitu garis yang paling cocok menggambarkan hubungan antara uang jajan dan uang tabung. Diagram pencar ini membantu kita melihat apakah ada hubungan linear antara uang yang diberikan dan uang yang ditabung oleh siswa. Biasanya kita akan melihat apakah titik data cenderung mengikuti garis lurus atau tidak.
Baik, selanjutnya yang langkah kedua, menentukan prediksi garis base fit. Setelah menggambar diagram pencar, kita melanjutkan dengan menentukan garis base fit yang akan menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, garis ini juga disebut dengan garis regresi. Pada grafik yang muncul, terlihat beberapa garis yang menghubungkan titik data. Nah, di sana terdapat beberapa garis yang digambarkan dalam warna yang berbeda. Masing-masing garis menunjukkan prediksi yang berbeda untuk hubungan antara uang jajan dan uang yang ditabung. Nah, beberapa garis yang ditampilkan ini adalah garis A. Garis A titiknya 10,2. Titik ini menggambarkan garis yang cukup mendekati titik data awal, tetapi tidak sempurna. Terus garis B itu 45,15. Garis ini lebih mendekati titik data yang menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara uang jajan dan uang yang ditabung. Terus garis C itu titiknya 15,5. Artinya nih garis ini lebih tepat dan mendekati titik data yang memberikan gambaran hubungan yang lebih akurat. Terdapat garis D, yaitu garis D titiknya 50,14. Ini adalah garis yang paling tepat karena paling sesuai dengan pola titik data. Garis-garis D ini menunjukkan garis base fit, yaitu garis yang paling tepat dan paling sesuai untuk menggambarkan hubungan antara uang jajan dan uang yang ditabung. Kesimpulannya dari langkah pertama adalah menggambar diagram pencar untuk melihat pola data. Langkah yang kedua adalah menentukan garis base fit yang menggambarkan hubungan antara kedua variabel. Dan di sini kita melihat bahwa garis D ini merupakan garis base fitnya atau garis terbaiknya karena paling mendekati titik data yang menggambarkan hubungan dengan tepat. Langkah ketiga yaitu menentukan garis base fit dengan metode kuadrat terkecil. Pada gambar ini kita telah menentukan garis base fit menggunakan metode kuadrat terkecil. Garis ini adalah garis yang paling tepat untuk menggambarkan hubungan antara uang jajan dan uang yang ditabung berdasarkan data yang ada. Cara menentukan garis base fit-nya yaitu metode yang digunakan untuk menentukan garis base fit adalah dengan menggunakan dua titik data, yaitu titik A bernilai 10,2 dan B bernilai 45,15. Dari dua titik ini, maka persamaan garis bisa dihitung menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, yang dimana kita operasikan masukkan persamaan X min 10 karena titik X1-nya 10 per 45 kurang 10 yaitu X2 min X1 sama dengan Y min 2 Y1 Y min Y1 per Y min 2 per 15 min 2 berarti Y2 min Y1. Kemudian kita operasikan X min 10 per 35 sama dengan Y min 2 per 3. Kita kalikan silang, dikali silang sehingga dioperasikan dan akhirnya didapatkan persamaan garis biru adalah Y sama dengan 1 per 35 dikali 13X min 60. Metode yang digunakan untuk menentukan garis base fit adalah dengan menggunakan dua titik data, yaitu titik C bernilai 15,5 dan titik D 50,14. Dari dua titik ini, maka persamaan garis bisa dihitung menggunakan rumus seperti tadi ya, M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Operasikan, masukkan ke persamaan ini X min 15 per 50 min 15 sama dengan Y min 5 per 14 min 5. Kita sederhanakan, dioperasikan jadi X min 15 per 35 sama dengan Y min 5 per 9. Dapat diaplikasikan dikali silang dan sehingga didapatkan hasil akhirnya persamaan garis merah adalah Y sama dengan 1 per 35 dikali dengan 9X plus 40. Selanjutnya untuk mencari persamaan garis hijau masih tetap sama, menggunakan metode yang digunakan untuk menentukan garis base fit adalah dengan menggunakan dua titik data, yaitu titik A nilainya 10,2 dan titik D-nya 50,14. Dari dua titik ini, maka persamaan garis bisa dihitung menggunakan rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita masukkan X min X1-nya 10,
per 50 min 10 sama dengan Y min Y2-nya. Y1-nya 2 per Y2 min Y1. Y2-nya 14, Y1-nya 2. Kemudian kita sederhanakan bagian penyebutnya, yaitu 50 kurang 10 jadi 40, 5 per 10 bagi 40 sama dengan Y min 2, 14 kurang 2 itu 12. Kemudian dioperasikan dengan dikali silang, dan dia dapatkan hasil akhirnya, yaitu persamaan garis hijau adalah Y sama dengan 1 per 35 dikali 3X min 10. Dengan langkah-langkah penyelesaiannya, operasi seperti ini. Dapatkanlah bahwa persamaan garis hijau yaitu Y sama dengan 1 per 35 dikali 3X min 10, dan garis merahnya Y sama dengan 1 per 35 dikali 9X plus 40, dan garis birunya yaitu Y sama dengan 1 per 35 dikali 13X min 60. Selanjutnya, langkah kedua menentukan jumlah kuadrat residu, yaitu sigma Y min Y topi kuadrat. Pada gambar ini, saat ini kita melihat tabel yang menunjukkan perhitungan regresi linear dengan berbagai nilai atau nilai yang diamati dan Y topi, nilai diprediksinya. Langkah pertama, di dalam tabel ini terdapat kolom-kolom yang menunjukkan berbagai nilai yang digunakan dalam perhitungan regresi linear. Kolom pertama nih berisi nilai observasi, yaitu data yang kita amati atau nilai yang sesungguhnya atau Y-nya. Terus yang kedua ada perhitungan prediksi Y topinya. Pada kolom kedua kita bisa menghitung nilai prediksi Y topinya berdasarkan rumus regresi linear yang diberikan. Dalam contoh ini ada 3 rumus yang berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai prediksi Y topinya. Untuk baris pertama rumusnya adalah Y topi sama dengan 1 per 35 dikali 9X plus 40, yang berarti kita menggunakan nilai X untuk menghitung Y topi. Begitu juga dengan rumus yang lain seperti Y topi sama dengan 1 per 10 dikali 3X plus 10 yang digunakan untuk baris yang berbeda. Kemudian terdapat selisih antara nilai yang diamati dan prediksi Y min Y topinya. Setelah mendapatkan nilai prediksi Y topinya, kita bisa menghitung selisih antara nilai yang diamati Y-nya dengan nilai prediksinya atau Y topinya. Nah, ini terdapat di kolom yang ketiga. Kolom ketiga ini. Terus kemudian terdapat kuadrat dari selisih Y min Y topi kuadrat. Selanjutnya kita dapat menghitung kuadrat dari selisih yang tercatat di dalam kolom keempat. Yang keempat ini merupakan kuadrat dari selisih. Nah, dilakukan untuk menghilangkan nilai negatifnya dan memperbesar perbedaan antara nilai diamati dan prediksinya. Kemudian terdapat jumlah kuadrat residu. Nah, jumlah kuadrat residu ini setelah kita menghitung kuadrat dari selisih untuk setiap barisnya, kita jumlahkan semua nilai tersebut, maka ada terdapat kolom terakhirnya menunjukkan jumlah dari seluruh kuadrat residu yang ada di tabel ini. Nah, nilai jumlah kuadrat residunya yaitu 21,67 yang menunjukkan seberapa besar perbedaan antara data yang sesungguhnya dengan hasil prediksi secara keseluruhan. Nah, disimpulkan bahwa semakin besar jumlah kuadrat residu, maka semakin buruk model prediksinya, karena berarti prediksi lebih jauh dari data sebenarnya. Langkah ketiga, ini menunjukkan bagaimana kita menentukan garis best fit dalam regresi linear dengan meminimalkan jumlah kuadrat residu. Garis ini adalah representasi terbaik dari hubungan antara data yang diamati dan nilai yang diprediksi. Garis yang paling baik adalah garis yang melewati titik-titik dengan jumlah kuadrat residu yang terkecil, yang dalam kasus ini adalah 10,38. Nah, setelah kita mencari keseluruhan, terdapat kuadrat residu terkecilnya yaitu 10,38 di dalam 10,38. Nah, garis ini digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X dengan kesalahan yang paling minimum. Kita mencari secara keseluruhan, terdapat kesimpulan dari grafik dan tabel ini. Kesimpulannya adalah garis merah atau best fit merupakan garis yang paling akurat untuk memprediksi hubungan antara variabel X dan variabel Y-nya karena memiliki jumlah kuadrat residu yang paling kecil. Semakin kecil jumlah kuadrat residu, maka semakin baik model regresi linear di dalam memprediksi data. Residu yang lebih pendek nih, jarak antara residu ini juga menunjukkan prediksi yang lebih akurat. Selanjutnya, untuk menentukan regresi linear dengan menggunakan persamaan regresi linear.
Nah, persamaan regresi linier yaitu sebuah model matematis yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau variabel X-nya dan variabel terikat atau variabel Y-nya. Persamaan ini bertujuan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Persamaan umum regresi linier ini adalah rumus umumnya Y topi sama dengan A plus BX, di mana Y topi ini merupakan nilai variabel terikat yang diprediksi. A ini titik potong sumbu Y, yaitu nilai Y ketika X sama dengan 0. Dan B, gradien atau kemiringan garis regresi. X merupakan variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi nilai Y. Oke, terdapat titik potong sumbu Y atau A-nya. A adalah nilai Y pada saat X sama dengan 0. Titik ini adalah tempat di mana garis regresi memotong sumbu Y. Seperti ini ya. Terus ada gradien B-nya, kemiringannya. Atau B adalah kemiringan garis regresi yang menggambarkan seberapa besar nilai Y, kemiringan garis nilai Y berubah ketika nilai X berubah. Nah, maka semakin besar nilai B, maka semakin curam atau semakin miring garis tersebut. Nah, kita perhatikan pada ilustrasi grafik ini. Pada grafik yang ada, kita dapat melihat bagaimana garis regresi digambarkan. Nah, garis regresi ini adalah garis yang menunjukkan hubungan linear antara X dan Y yang diperoleh dari persamaan regresi linear. Garis ini melewati titik koordinat rata-rata X bar, Y barnya, yang merupakan titik rata-rata seluruh data yang ada. Jadi, titik tersebut, titik X bar dan Y barnya ini rata-rata X-nya dan rata-rata Y-nya menunjukkan nilai rata-rata X dan nilai Y-nya. Garis regresi akan selalu melalui titik ini. Nah, dari persamaan Y topi regresi linear ya, A plus BX, kita bisa langsung mengerti bahwa A ini merupakan titik potong adalah nilai prediksi Y saat X sama dengan 0, dan B-nya kemiringan atau gradiennya yang menunjukkan seberapa besar Y berubah dengan perubahan X. Secara umum, regresi linear adalah sebagai berikut ya. Y topi sama dengan A plus BX. Yang dimana Y topi ini nilai yang diprediksi untuk variabel terikat Y berdasarkan nilai X, dan A itu merupakan titik potong sumbu Y-nya ketika Y-nya X sama dengan 0, dan B ini merupakan gradien atau kemiringan yang menunjukkan seberapa besar perubahan Y jika X-nya berubah. Gradien B ini dapat dihitung dengan rumus berikut ini, yang banyak ini rumusnya. Dan titik potong A dihitung dengan rumus A sama dengan Y bar min B dikali X bar. Gradien B ini menunjukkan kemiringan garis. Jika B-nya positif atau lebih dari 0, maka garis akan naik. Artinya Y-nya meningkat seiring dengan bertambahnya X. Sebaliknya, jika B-nya negatif atau B kurang dari 0, maka garis akan menurun. Artinya Y menurun seiring dengan bertambahnya X. Titik potong A menunjukkan nilai Y saat X sama dengan 0, yang merupakan titik di mana garis regresi memotong sumbu Y. Oke, baik, selanjutnya kita contoh soal. Nah, slide ini contoh soal, kita diberikan contoh soal tentang bagaimana menentukan model regresi linear untuk sebuah data. Nah, data tersebut berkaitan dengan lama bersepeda dan penurunan berat badan yang dilakukan oleh 5 orang selama seminggu. Nah, mari kita bahas langkah-langkahnya secara detail. Nah, contoh soalnya, diketahui tabel berikut yang menunjukkan hubungan antara lama bersepeda dalam jam dan penurunan berat badan dalam gram untuk 5 orang. Nah, berdasarkan tabel berikut. Nah, tugas kita adalah menentukan model regresi linear dari data ini. Untuk menjawab contoh soal berikut, yang diminta kita untuk menentukan model regresi linear dari data yang diberikan. Nah, data ini menunjukkan hubungan antara lama bersepeda dalam jam dan penurunan berat badan di dalam gram yang dilakukan oleh 5 orang. Kita akan menjawabnya. Yang pertama dengan menggunakan menentukan bentuk umum persamaan regresi linear.
Nah, persamaan regresi linier yang umum digunakan adalah Y topi sama dengan A plus BX, di mana di dalam contoh soal tersebut Y topinya kan adalah nilai diprediksi untuk variabel terikatnya. Kalau di dalam soal tersebut yaitu variabel terikatnya ya penurunan berat badan, Y-nya. Terus A-nya adalah titik potong, yang dimana nilai Y saat itu X sama dengan 0. Yang B-nya adalah gradien atau kemiringan garis yang menunjukkan perubahan Y untuk setiap perubahan 1 unit pada X. Kemudian X-nya ini adalah variabel bebas, yaitu lama bersepeda. Selanjutnya, langkah kedua untuk menentukan nilai gradien B-nya di dalam persamaan regresi linier dengan menggunakan rumus untuk menghitung nilai gradien B-nya dengan data yang sudah diberikan. Nah, langkah kedua menentukan nilai gradien B-nya. Untuk menghitung gradien B, kita menggunakan rumus berikut ini. Nah, tabel yang ada ini menunjukkan perhitungan nilai X, nilai Y, nilai X kali Y, dan X kuadrat untuk setiap data. Dari tabel ini, kita dapat menghitung jumlahnya. Didapatkan jumlah dari X itu 21, sigma X sama dengan 21, terus jumlah dari Y, variabel Y itu 1750, terus jumlah dari XY itu, maksud saya tadi jumlah dari Y itu 1750, terus jumlah atau sigma X kali Y itu 7570. Sedangkan jumlah dari X kuadratnya itu sama dengan 91. Dengan masukkan nilai yang didapatkan ke dalam rumus, kita dapat menghitung nilai gradien B-nya. Oke, baik. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke langkah 3 dan langkah 4 untuk menyelesaikan model regresi linier ini. Nah, langkah ketiga dengan menentukan nilai A-nya. Setelah kita mendapatkan nilai gradien B-nya, kita melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menghitung titik potong A-nya. Titik potong A dihitung dengan rumus A sama dengan Y bar min B dikali X bar, di mana X bar ini merupakan rata-rata dari nilai X-nya yang dihitung sebagai sigma X dibagi N, dan Y bar-nya adalah rata-rata dari Y yang dihitung dengan sigma Y dibagi N, banyaknya jumlah unit. Nah, dari perhitungan sebelumnya didapatkan bahwa X bar-nya yaitu jumlah X-nya kan 21 dibagi unit populasinya 5, jadi 21 bagi 5 yaitu 4,2, dan Y bar-nya nilai rata-rata Y-nya 1750 dibagi 5 yaitu 350. Nah, sekarang kita memasukkan nilai B-nya. Nilai B-nya kan tadi didapatkan 78,57. Nilai rata-rata X bar-nya 4,2. Dan Y bar-nya atau nilai rata-rata Y-nya itu 350. Masukkan ke dalam rumus A-nya. Berarti kan A itu 350 dikurangin 78,57 dikali 4,2, maka A sama dengan 350 dikurangin 329,99 dapatkan 20,01. Nah, dapat A-nya bernilai 20,01, B-nya bernilai 78,57. Selanjutnya, langkah keempat dengan mensubstitusikan nilai A dan nilai B ke dalam persamaan regresi linier. Sekarang kita udah punya nih nilai A-nya 20,01 dan nilai B-nya 78,57. Nah, kita dapat menyusun persamaan regresi liniernya, yaitu dengan rumus Y topi sama dengan A plus BX. Dengan substitusi nilai A dan nilai B-nya didapatkan Y topi ini sama dengan 20,01, kan A-nya 20,01 dan B-nya 78,57X. Oke, jadi setelah kita mendapatkan nilai A dan nilai B-nya, didapatkan nilai persamaan regresinya. Jadi, model regresi linier yang kita dapat dari data ini adalah Y topi sama dengan 20,01 ditambah 78,57X. Oke, dalam persamaan tersebut
Didapatkan bahwa persamaan ini memberikan gambaran bahwa terdapat atau adanya hubungan positif antara lama bersepeda dan penurunan berat badan. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk bersepeda, maka semakin besar penurunan berat badan yang diharapkan. Dengan setiap tambahan 1 jam bersepeda berhubungan dengan penurunan berat badan sekitar 78,57 gram. Baik, mungkin itu saja ya video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila saya terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi regulasi linier ini. Semoga kalian paham mengenai regulasi linier dan dalam kehidupan sehari-hari. Saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.